Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi rahmat dan nikmat kepada kita hingga kita sudah bisa berkumpul dalam kelas yang sangat kita cintai ini. Baiklah, sebelum kita melanjutkan dengan materi pelajaran, mari kita sejenak membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Alhamdulillah, dengan kita membaca doa tadi hingga materi pelajaran hari ini semoga lancar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, bagaimana hadir semua hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita melanjutkan dengan materi yang baru, mari kita sejenak mengulang pelajaran yang sudah lalu, yaitu tentang macam-macam takdir. Yaitu takdir ada dua. Yang pertama takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa kita rubah. Contohnya seperti kematian. Dan yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir yang bisa dirubah. Contohnya seperti kita ingin memperoleh prestasi. Berarti kita harus berusaha supaya kita mendapat prestasi atau perankingan. Alhamdulillah, dengan kita berusaha semaksimal mungkin. Baiklah, coba buka buku halaman 77, yaitu tentang ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Nah, orang yang beriman kepada qada dan qadar harus memiliki sikap yang optimis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ataupun senantiasa ikhtiar atau berusaha dalam mencapai keberhasilan. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar usaha manusia untuk mencapai sesuatu yang diharapkan, supaya yang kita harapkan ke depan lebih bagus. Nah, sedangkan usaha untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan lebih baik, yang lebih baik lagi. Nah, itu A. Sedangkan B ada yang tahu? Ya, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain ikhtiar, langkah selanjutnya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal di sini berarti berserah diri, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya disertai dengan doa dan berusaha. Itu baru seimbang. Harus ada doa, harus ada usaha supaya seimbang. Sedangkan C yaitu ridha dan ikhlas terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidak mudah berbangga hati. Nah, berbangga hati apabila usahanya berhasil. Nah, sedangkan sebaliknya, dia tidak pernah mudah putus asa apabila usahanya tidak berhasil. Nah, yang keduanya ini tidak boleh ada pada diri kita, itu sifat putus asa. Nah, sedangkan D tawakal dan sabar dalam menghadapi musibah. Nah, selanjutnya ketetapan dan kesabaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala itu mutlak, relevan. Mutlak
dan ada pada setiap manusia tidak menyerah akan musibah yang menimpanya. Berarti tidak pernah merasa kehilangan apa yang tidak ada, yang telah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup sampai di sini. Ada yang bertanya sebelum Ibu mengakhiri dengan kesimpulan? Baiklah, kalau tidak ada, baiklah Ibu akan menyimpulkan pelajaran yang tadi tentang ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu kepada qadar dan qadar. Yang pertama, pada diri kita harus ada usaha. Sedangkan yang kedua, harus ada sabar. Yang ketiga, ikhlas dan berdoa. Nah, hanya ini pembicaraan Ibu atau materi pada hari ini. Baiklah, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.